Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Pada ayat ke-22, Allah menegaskan, apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya merupakan kehendak Allah yang mutlak, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Sedangkan pada ayat ke-23, hikmah dari Allah menurunkan segala sesuatu itu adalah agar orang-orang yang punya masalah tidak membesar-besarkan masalahnya, dan agar orang tidak berlebihan dalam bergembira, karena segala sesuatu di dunia ini bisa berubah atas izin Allah. Jadi, sebagai muslim, kita harus menyikapi pandemi ini dengan sabar, berikhtiar, serta terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga menegaskan bahwa kesehatan itu harus dijaga dengan baik. Hadis Rasul tentang 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain, salah satunya ialah menjaga kesehatan sebelum datangnya sakit. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga dan merawat diri kita dengan baik. Selain itu, sikap kita dalam menghadapi pandemi ini adalah berikhtiar. Bentuk-bentuk ikhtiar itu seperti physical distancing, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, mengamalkan pola hidup bersih dan sehat, serta tidak berkumpul atau berkerumun. Dan juga, karena vaksin dari virus ini belum ditemukan, kita harus terus menjaga sistem imun tubuh kita agar tetap optimal dengan cara makan makanan yang bernutrisi tinggi, istirahat yang cukup, dan menjaga emosi serta tetap optimis. Kita tidak perlu cemas apalagi panik, karena jika dalam kondisi emosi negatif seperti cemas atau panik, sistem imun dalam tubuh kita akan turun. Jadi kita harus tetap semangat dan berhusnuzon, serta banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini cepat berakhir. Jadi, pandemi virus corona ini membawa banyak perubahan dalam aktivitas harian. Bahkan puasa tahun ini berbeda dari tahun lalu. Ibadah dialihkan dari masjid menjadi rumah masing-masing. Tapi jangan patah semangat dulu, kita masih bisa beribadah di rumah. Contohnya aja, sholat berjamaah bersama keluarga, berzikir, menghatam Al-Quran, mengikuti kajian online, dan masih banyak lagi. Tapi ingat, pada dasarnya ibadah ini jangan hanya dilakukan saat Ramadan, tetap lakukan meski di hari-hari biasa. Karena ibadah ini sebagai wujud kita taat perintah Allah melalui lisan para rasulnya. Benar, segala sesuatu itu adalah mutlak takdir ketetapan Allah. Kematian, wabah, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah. Tetapi itu bukan berarti kita menjadi memiliki anggapan bahwa kita tidak perlu menghindari virus corona ini karena kematian hanya di tangan Allah. Tidak. Dalam hadis riwayat Bukhari sendiri yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Nah, dalam hadis ini, Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah penyakit memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Benar, segala sesuatu adalah ketetapan Allah. Kematian juga adalah takdir Allah, tetapi kita sebagai manusia harus ikhtiar, harus berusaha lillahi ta'ala untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri. Maka dari itu, tetap sesuai dengan anjuran pemerintah dan tim medis bagaimana seharusnya kita menyikapi pandemi ini agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruknya.
Sebenarnya sih sedih banget ngelihat masyarakat berdesak-desakan di pusat perbelanjaan cuma untuk membeli baju baru. Padahal itu dapat membahayakan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Karena tidak ada yang menjamin apakah kita dalam kondisi sehat saat tengah berbelanja. Lagian, baju lebaran itu bukan barang esensial yang kalau nggak beli bikin kita tidak bisa merayakan hari lebaran. Itu salah banget. Jadi kita harus gunakan akal sehat serta hati nurani kita dan menghargai pengorbanan para medis di garda terdepan. Hanya karena 2/3 dari Ramadanmu dirasa kurang maksimal, bukan berarti kamu kalah. Justru hari terakhir ini bisa menjadi momen penentu keadaan bisa berbalik total. Boleh jadi Allah sengaja sisipkan Lailatul Qadar di malam-malam terakhir karena tahu bahwa kita ini tipe hamba yang suka telat sadar, nyeselnya belakangan. Ketika sesuatu itu akan pergi, baru kita sadar betapa berharganya ia. Meskipun hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, bukan berarti ibadah kita jadi berakhir juga. Justru, hari terakhir ini bisa kita jadikan sebagai titik balik permulaan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kemarin-kemarin kita belum sempat membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran malam ini, isi dengan kebaikan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun dosa kita itu seluas langit, maka ampunan Allah itu lebih luas lagi. Allah itu sangat menyayangi kita. Allah Maha Pengampun. Karena itu, mari kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini mari kita tingkatkan ibadah, berdoa, dan beristighfar atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Jangan harus menunggu Ramadan selanjutnya. Jadikan Ramadan ini sebagai titik awal permulaan kita menjadi lebih baik lagi dan lakukan ibadah terus-menerus meskipun bukan di bulan Ramadan.